Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara jelas memang gunung tampak diam dan solid. Namun sejatinya gunung tidaklah seperti yang kita lihat. Ada pergerakan yang tidak bisa dideteksi oleh manusia awam. Para ahli dari Cina mengatakan Gunung Everest setiap tahun berpindah 4 cm. Dan total sudah 40 cm ke utara dalam 10 tahun terakhir ini. Mengenai fenomena gunung bergerak sendiri sudah jauh disebutkan Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 88, yang artinya, "Dan kamu lihatlah gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan." Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Tinjauan ayat ini seperti bertentangan dengan pandangan umum tentang rigiditas bumi. Rigiditas sendiri adalah sesuatu hal yang tidak mudah berubah dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar kaku. Termasuk salah satunya adalah gunung-gunung. Tentu hal ini telah membuat para juru tafsir di masa lalu kesulitan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, peneliti berhasil mendapat banyak sekali informasi tentang bumi yang telah terungkap, tentang formasi, struktur, sejarah geologis, dan proses internal. Bumi dan gunung sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai suatu wujud badan yang solid dan rigid atau kaku. Tetapi sekarang peneliti menyimpulkan kalau bumi sebagai planet yang dinamis, hidup, dan bisa bergerak. Gerakan gunung-gunung itu disebabkan oleh kerak bumi. Pergerakan kerak bumi diketemukan setelah peneliti geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Melalui publikasinya yang berjudul The Origin of Continents and Ocean, Alfred Wegener mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal yang dikenal dengan Pangea. Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi. Pergerakan lempengan ini terjadi terus-menerus yang mengakibatkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Gunung sendiri sebagai hasil dari fenomena lipatan juga bergerak mengikuti gerak lempengan. Lempengan kerak bumi tersebut bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama mengikuti gerak lempengan tempat gunung tersebut berada. Peneliti modern mengenalnya dengan sebutan continental drift atau geseran kedua, yang juga merupakan teori Wegener pada tahun 1912. Hal ini yang kemudian menjadi pendekatan ilmiah untuk menjelaskan pergerakan gunung. Seorang profesor bernama Emeritus Francis dalam bukunya yang berjudul Earth menuturkan bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi sehingga menyerupai massa. Penuturan Frank juga semakin menguatkan kebenaran dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 6 dan 7 yang artinya, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasat?" Ketika manusia mengagumi keindahan gunung, di sisi lain ada yang lebih dahsyat, yaitu kedalamannya, yang menghujam belasan hingga puluhan kali lipat dari tingginya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa fungsi utama gunung adalah menjaga bumi agar tidak goncang. Para ahli geofisika mengemukakan bahwa kerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal atau litosfer. Dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan-lempengan kerak bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan ini. Dengan cara ini, gunung-gunung menancapkan akarnya ke kerak bumi dan mencegahnya dari terombang-ambing di atas lapisan magma atau di antara lempengan-lempengannya. Kita dapat menganalogikan gunung itu adalah paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan semua yang ada hidup di atasnya tentu menimbulkan berbagai perubahan, baik pergerakan cepat
sedang maupun pergerakan lambat yang tidak disadari oleh manusia karena keterbatasannya. Pergerakan itu pula yang membuat adanya perubahan dinamis termasuk menimbulkan gempa, tsunami, dan banyak bencana lagi. Termasuk gempa pada 2015 lalu di Nepal yang membuat Gunung Everest bergerak 3 cm ke arah barat daya. Daratan dan lautan telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu selama 1100 juta tahun. Di zaman es sekitar 650 juta tahun lalu daratan masih menyatu dan kemudian lempeng bumi bergerak hingga membentuk pulau seperti sekarang. Benua Asia sendiri terbentuk pada masa awal Jurassik dan untuk Indonesia sendiri mulai terbentuk 20 juta tahun yang lalu. Dengan perubahan yang dinamis artinya bumi akan selalu bergerak mencari keseimbangan baru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.